Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah asal semua. Hadirin rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat dan curahan kasih sayang Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua sebagai bentuk balasan atas seorang yang mukhlis, yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam itu agama rahmatan lil alamin, ya. Sebuah din yang di dalamnya mengandung rahmat untuk seluruh alam semesta. Cuma pada hakikatnya, ya, rahmatan lil alamin saat ini belum bisa terwujud lantaran dari orang-orang Islam itu sendiri tidak bisa memegang Islam secara benar, ya. Maka jangankan rahmatan lil alamin, ketika seseorang hari ini memegang Islam dengan sungguh-sungguh, maka dia disabdakan oleh Rasulullah, laksana memegang bara api, ya, saking panasnya. Dalam dua versi ini kenapa bertentangan, ya? Sebenarnya tidak bertentangan. Rahmatan lil alamin itu baru bisa dipakai kalau sebuah negeri itu sudah menggunakan hukum Islam. Sehingga orang-orang yang tidak berislam, orang-orang kafir di dalamnya itu dijamin, dijaga oleh hukum Islam. Ya. Sedangkan pada saat ini kata-kata rahmatan lil alamin belum terpakai. Ya. Karena pada dasarnya umat Islam belum berpegang kepada Al-Quran secara penuh, secara kafah. Jadi bagaimana rahmatan lil alamin mau disebarkan kalau seandainya dalam ibadahnya sendiri, dalam urusan kesehariannya tidak dituntut oleh Islam. Ya. Maka rahmatan lil alaminnya adalah rahmatan lil alamin main-main, ya. Terlalu meremehkan, bukan betul-betul atas dasar Islam. Salawat dan salam tetap tercurah kepada beliau Rasulullah SAW, keluarga, sahabatnya, dan seluruh umat yang berpegang teguh pada sunnah, ya, Al-Quran dan sunnah, yaitu sebuah akidah salafus soleh, Ahlussunnah wal Jamaah, atau disebut juga sebagai Taifah Mansurah atau Ahlul Hadis, ataupun yang lainnya. Ikhwatillah, kita melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu, yaitu sekarang masuk ke Al-Kabir wa As-Sabi'ah, dosa besar yang ke-7. Ya. Dosa besar yang ke-7 yaitu akalul riba, ya, memakan harta riba. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa daru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba yang ada pada dirimu in kuntum mukminin, jika kamu beriman. Fa in lam taf'alu, maka apabila tidak dilakukan, artinya sisa riba itu masih saja diambil, diharap-harap untungnya, hasilnya, Pak danu biharbi minallahi wa rasulih, maka Allah dan Rasulnya telah mengizinkan perang atasnya. Ya. Nah, di sini, ya, wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa riba yang ada. Ayat ini cocok sekali kalau digunakan untuk zaman sekarang, ya, karena kita telah menitipkan harta kita, ya, kepada orang-orang yang dia memang mengelola uang itu dan ujungnya memang digunakan untuk riba, ya. Kita menabung di bank, kita tidak bisa pungkiri lagi bahwasanya bunganya adalah riba, ya. Tetapi kan kita menyimpan itu hanya sebatas istilahnya meminta tolong untuk menyimpan, ya. Maka seorang muslim yang baik dia tidak mengambil ribanya, bunganya. Ketika dia mau tutup saldo, ya di total itu dalam buku rekening itu ada berapa bunga yang masuk di situ, nah itu dipotong, nggak boleh diambil. Kalaupun diambil, digunakan untuk yang layak, bukan untuk konsumsi. Ya. Digunakan untuk tempat-tempat yang digunakan yang mengandung maslahat kaum muslimin, tetapi tidak masuk ke dalam perut. Ya. Karena ikhwatillah dan wa'adzarakumullah, saat ini tidak ada satu bank konvensional yang menggunakan sistem syariah. Biarpun bank itu mengatasnamakan syariah, ya. Tetapi pada dasarnya praktek yang ada di dalamnya adalah konvensional, ya. Kenapa begitu? Nah, sekarang kita selidiki orang-orang yang bekerja di bank syariah, ya. Mulai dari tellernya sampai belakang-belakangnya, dari mana mereka sekolah? Apakah ada kuliah perbankan syariah? Tidak ada, ya.
Kuliahnya sama seperti yang masuk ke bank konvensional yang lain. Ya, cuma dalam prakteknya digunakan bahasa-bahasa Islam, ya. Bagi hasil dibahasakan mudoroba. Kalau bahasa kasarnya bunga berbunga, kan gitu. Dihaluskan ke dalam bahasa Islam mudoroba, kan gitu. Ya, dan yang lain-lain. Tetapi pada dasarnya sistemnya sama, ya. Karena mereka belajar daripada orang-orang yang mengajarkan bank konvensional. Ya. Bahkan BMT sendiri, ya, BMT, Baitul Mal dan Tanwil, ya, sebuah lembaga-lembaga Baitul Mal banyak sekarang yang juga menggunakan sistem riba, ya, banyak yang menggunakan. Setahu saya dalam urusan begini yang masih syar'i, ketika kemarin ada tadi seminar begitu antara BMT gitu ya, BMT atau BTM, Baitul Mal dan Tanwil atau Baitul Tanwil dan Mal sama saja. Yang masih menggunakan sistem syar'i itu di Arafah, Solo, ya, toko buka Arafah itu di sana buka BMT itu yang masih syar'i. Yang lain itu terkecampur kena campuran semua. Ya. Ketika orang meminjam uang di dalamnya, maka per bulannya sudah ditentukan. Ketika kita meminjam uang di situ, maka per bulannya sudah ditentukan di situ. Lebihnya berapa selama sekian bulan yang sudah ditentukan dalam akadnya situ. Nah, ini adalah unsur riba yang seperti itu. Ya. Sebenarnya mudharabah yang sesuai dengan syariat itu ketika seseorang ingin meminjam modal usaha, maka dia harus dipertemukan kepada orang yang memberi pinjaman. Ya. Dan setelah itu terjadi akad di dalamnya, bagi hasil dalam usahanya. Ketika usahanya berkembang banyak, maka pembagiannya banyak. Ketika sedikit, maka pembagiannya sedikit. Ketika rugi, keduanya sama rugi. Ya, pemilik modal kehilangan modal, yang menjalankan dan kehilangan tenaganya. Itu kalau rugi tanggung semua. Berbeda kalau per bulannya sudah ditentukan. Nah, di situ nanti ada unsur kezaliman, ya, kezaliman. Kalau memang dari pinjamannya anggap contoh 7 juta dengan hasil lebihnya sebulan 500.000, maka ketika hasilnya sudah ditentukan, ya, hasil ditentukan 500.000 per bulan, kalau seandainya si pelakunya ini mendapatkan hasil lebih banyak, ya, lebih banyak, maka tentunya pihak investor yang terdolimi, masa dapat banyak sebulan tetap 500 dan begitu. Tetapi ketika pihak pengelola dapatnya sedikit, sedangkan setiap bulan tetap harus memberikan imbalan 500.000, maka pihak pengelola yang merugikan, ya, karena tenaganya sudah terbuang untuk sedikit tetap harus membayar 500.000 sebagai labanya lebihnya kepada investor. Nah, maka ini sistemnya begitu. Sedangkan kita lihat di bank bentuknya begitu, ya, ditentukan hasilnya cicilannya dalam setiap bulan. Nah, maka itu adalah riba, ya. Dan dalam surat Al-Baqarah 275, ya. Alladzina yaquluna riba, dan orang-orang yang memakan harta riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka tidak bisa berdiri di akhirat kelak kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Ya, yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Ayat ini sesuai dengan kasus ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya, naik ke langit atas. Ketika Rasulullah berjalan melewati neraka, Rasulullah melihat beberapa kaum yang perutnya itu membesar, ya, besar. Sebagian riwayat menyatakan ada ular dan kalajengking yang terlihat di balik kulit perutnya itu. Mereka berada di jalan-jalan menuju neraka, ya. Dan setiap pagi dan sore jalan itu digunakan oleh Fir'aun dan para tentaranya yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun setiap pagi dan sore digiring oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka, melewati neraka yang paling dalam begitu. Nah, orang-orang yang berada di jalan-jalan tadi karena saking besar perutnya, mereka berusaha menghindar dari Fir'aun dan bala tentaranya, tetapi mereka tidak bisa bangun, terinjak-injak di dalamnya. Maka Rasulullah berkata kepada Jibril, siapakah itu orang-orang yang perutnya membesar-besar, mereka tidak bisa berdiri. Kalau berdiri, goyang sana, goyang sini, macam orang kesurupan, gitu kan. Dijawab oleh Jibril bahwasanya itu adalah pemakan riba, ya. Orang-orang yang memakan harta riba. Ini dalam suatu hadis yang ketika itu Rasulullah mendapatkan Isra, ya. Isra itu kan naik ke langit, Mi'raj itu kan perjalanan malam.
Jadi kalau kita malam-malam, kita jalan-jalan keliling sebatik malam-malam hari itu Isra ya. Mi'raj itu yang naik. Jadi itu namanya Isra ya. Kita melakukan Isra. Kalau Mi'raj itu naik ke atas. Nah kita yang tidak bisa itu yang Mi'rajnya itu. Fahada wa'idun azimun, dan ayat-ayat tadi yang sudah dijelaskan itu adalah janji Allah ataupun ancaman yang sangat besar sekali bil khuludi finnar. Ancamannya tidak main-main, bahkan menjadi penyebab seseorang kekal dalam neraka. Kamata roliman ada ila riba, bagaimana kita lihat orang yang kembali melakukan perribaan ya, melakukan aktivitas riba ya, badal mau'idah setelah dia mendapatkan peringatan tetapi dilakukan lagi, maka dalam ayat yang pertama tadi ya, fa'il lam taf'alu fa'danu biharbi minallah. Apabila mereka tetap melakukan padahal sudah diberi peringatan kepada mereka, maka izin daripada Allah dan Rasulnya untuk berani itu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan istanibu sab'a maubiqat ya, hindarilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan ya. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, siapakah mereka itu ya Allah? Ya Rasulullah, 7 golongan yang binasa itu. Qala asyirku billah. Yang pertama adalah syirik ya. 7 perkara yang membinasakan itu yang pertama syirik. Yang kedua sihir ya, sihir. Yang ketiga qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa dengan sengaja ya, tanpa ada haknya. Tanpa ada haknya itu maksudnya kalau kita tidak sengaja membunuh orang begitu Pak ya, kita membutakan matanya ya, kita dibutakan juga mata kita, hukum qisas. Kalau kita tanpa sengaja membunuhnya ya kita dibunuh juga. Nah itu tidak apa-apa kalau yang begitu, hukum qisas. Tapi membunuh jiwa dengan sengaja tanpa haknya itu ya tidak ada hak bagi dia untuk dibunuh, tapi tiba-tiba dibunuh orang itu. Maka orang yang membunuh jiwa dengan sengaja ini dia yang termasuk orang yang terlaknat celaka. Kemudian wa akalu riba ya, yang keempat adalah pemakan harta riba ya. Wa akalu malal yatim, yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, kemudian yang keenam itu lari dari medan peperangan ya. Dalam suatu riwayat surat apa itu Pak? Atau ya Al-Anfal ya. Al-Anfal ayatnya beriringan kalau tidak salah 16 dan 17 kalau tidak salah itu. Ya, atau berapa itu? Pokoknya kurang lebih artinya begini. Di dalam ayat itu dijelaskan kalau ada 2 orang muslim ya menghadapi 200 orang kafir, maka tidak boleh lari. Kalau lari darinya berarti dia lari dari medan perang. Dia terkena ancaman ini, celaka dia orang yang begitu. Terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kita berperang begitu, kita ada 2 orang, musuhnya ada 200, nggak boleh lari. Berani? Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di ayat sudahnya. Inilah nasikh wa mansukh dalam Al-Qur'an, ya. Nasikh itu dihapus, mansukh itu yang menghapus, ya. Jadi yang dinasikh itu sudah nggak dipakai. Yang dipakai apa? Yang mansukh, yang menghapus, ya. Ayat itu dihapus, ya. Yang menghapus apa? Ayat yang berbunyi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kalian masih lemah. Maka cukuplah bagi kalian 1 orang menghadapi 2 orang, itu nggak boleh lari. Kalau yang 2 orang menghadapi 200 itu sudah tidak usah. Kalau berani silakan, kalau tidak berani ya tidak usah. Tetapi kalau 1 lawan 2 wajib harus dihadapi, nggak boleh lari. Kalau lari ke belakang ya dia terkena ancaman ini, lari dari medan perang. Ya, sama dalam surat Al-Muzammil itu, ayat yang permulaan sama terakhir itu ada nasikh wa mansukh di situ. Yang pertama itu kan dijelaskan bahwasanya tentang masalah ini Pak, yang mulai kalau membaca Al-Qur'an itu kan di situ kan suruh baca ya, yang panjang-panjang begitu dalam surat Al-Muzammil itu. Nah, yang belakang ini ada ayat yang berbunyi faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang ringan oleh kalian. Yang ringan itu mungkin yang pendek kalau kita tidak mau panjang, atau yang ringan itu yang memang sudah hafal betul-betul supaya tidak banyak lupa-lupa. Nah, begitu. Ini menghapus ayat yang berikutnya. Ayat yang awal itu. Bukannya yang dihapus itu sudah dipakai, bukan. Tetapi
ada pembaharuan dari ayat yang menghapus. Itu nasakh wa mansukh. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis juga ada. Kemudian yang terakhir, 7 perkara yang membinasakan tadi, ya, wa qadhaful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh seorang perempuan yang baik-baik, yang menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, lagi dia beriman dengan tuduhan zina. Tidak boleh begitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akala riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan harta riba, ya. Wa mukalahu. Tidak hanya orang yang orang yang memakan harta riba, yang memberi pun juga sama, ya, dilaknat juga. Rawahu Muslim. Kemudian ada tambahan dari riwayat Tirmidzi, wa syahidaihi, orang yang menjadi saksi atas riba juga dia terlaknat, wa katibahu, dan penulisnya juga mendapatkan laknat. Yang memakan harta riba, yang memberi riba, yang menjadi saksi, yang menulis. Kalau kita kerja di Pegadaian bagaimana Pak? Kita ikut menulis di sini. Mungkin kita tidak makan, tapi kita menulis administrasinya. Ya, itulah kenapa saya sarankan teman-teman jangan bercita-cita kerja di bank. Ya, mungkin iyalah tidak makan harta riba, tapi kan jadi penulisnya di situ. Nah, saya tidak mengharapkan gajinya, tapi kalau saya main ke rumahnya dikasih makan dari uang itu saya tidak mau makan. Tapi saya juga tidak mengharapkan. Ya, ini kehati-hatian saja ya, kehati-hatian. Soalnya ya begitu memang ngerinya ya, bisa terjebak. Nah, sedangkan para ulama dulu itu kebiasaan mereka jangankan perkara yang haram, perkara yang samar-samar saja itu mereka tinggalkan. Nah, yang begitu-begitu tidak mau ulama dulu-dulu itu. Pokoknya yang jelas-jelas halal lah yang dikerjakan, yang samar-samar itu tidak. Nah sekarang ya wadilah dari kita semua, ya. Pada zaman keadaan sekarang ini, ya, riba kalau sekarang kita bahasakan pada kondisi sekarang banyak sekali kita terjerumus dalam riba. Di antaranya membeli belanja karena mengharapkan hadiahnya itu riba. Membeli gaya karena mau piringnya, Pak ya, gaya dapat piring lah ya. Membeli gaya karena mau dapat piringnya itu riba. Ayo, bagaimana sekarang solusinya? Asalkan kita membeli barang itu memang butuh barang yang kita beli, kemudian dapat piring, tidak riba Pak. Makanya akadnya dirubah, ya. Seandainya tidak dapat piring, ya sudah biar kita memang butuh barangnya. Tetapi kalau barangnya tidak terlalu butuh, yang dikejar itu bonusnya, nah itu jadinya riba. Ya. Belanja, mungkin kalau sudah 10 kali nanti dapat hadiah sepeda motor, gitu. Wah, kejar-kejar yang penting utang-utang sana sini sudah 10 kali dulu belanjanya baru dapat motor. Itu riba. Ya, itu riba. Jadi membeli sesuatu dengan mengharapkan bonus di belakangnya itu riba. Yang tidak boleh, yang boleh itu ya kita betul-betul memang butuh barang yang kita beli. Kalau kita beli daya ya kita memang butuh dayanya untuk mencuci pakaian. Adapun bonus di belakangnya ya tidak apa-apa diambil. Tapi kalau yang dikejar ke piringnya ya itu riba, tidak boleh. Bahkan terkadang ada beberapa yang memang poinnya itu justru lebih besar daripada yang dibeli. Ya, itulah kenapa lotre lah ya. Lotre, di sini apa namanya? Lotre ya. Lotre itu kan hadiahnya, kalau yang lotre orang-orang dewasa ini bukan lotre anak-anak. Kalau lotre anak-anak hadiahnya apa? Kamsing, begitu ya. Lotre dewasa hadiahnya jam dinding, kaos, begitu. Orang tua-tua lah itu yang beli. Lotrenya 1 biji harganya 2.000. Itu dulu itu waktu saya masih SD. 2.000 ya lotrenya. Ya cuma di kertas besar, ditambal-tambal pakai staples itu. Nanti beli 2.000, tarik 1, cuma dapatnya apa? 2 bonbon kecil-kecil kayak telur cicak itu Pak. 2 bonbon itu isinya ada merah, ada yang putih kayak telur cicak segitu-gitu besarnya. Nanti ada kertasnya di dalamnya. Dapat apa? Maaf Anda belum beruntung ya sudah kosong. 2.000 tidak dapat apa-apa. Nah, orang mana mungkin dia beli lotre seharga 2.000 dengan mengharapkan bonbon 2 biji sebesar telur cicak. Maukah dia beli bonbon seharga segitu? Pasti yang diharap apa? Ya di belakangnya itu, yang besar-besar itu. Ya, mungkin handphonenya di situ yang dikejar. Nah, itu dia termasuk riba. Ya, termasuk riba. Atau juga perjudian masuk dalam situ. Ya, itu kasus yang pertama. Yang kedua, termasuk diantaranya riba. Ketika kita
hutang sama seseorang. Saya hutang sama Pak Imron 100.000. Di kemudian hari saya kembalikan 110. Bukan Pak Imron meminta, itu kerelaan hati saya. Saya memberikan, Pak, ini ada lebihnya kan, udahlah biar ambil, nggak apa-apa. Itu riba. Ya, sekalipun Pak Imron tidak meminta, sekalipun saya ikhlas, jangan digunakan alasan kan sama-sama ikhlas Pak, jangan begitu. Orang yang berzina sama-sama ikhlas loh. Tapi dapat dosa juga. Nah, pelaku riba itu ya sama-sama ikhlas. Lihat kalau orang di bank tanda tangan apa tidak ikhlas itu, sama-sama ikhlas, tapi dapat dosa. Ya, maka kalau seandainya kita ingin memberikan lebih kepada saudara atas bentuk terima kasih kita karena telah dipinjami uang, akadnya harus dibedakan. Dikembalikan 100.000, baru setelah itu di belakangnya ada 10.000, Pak, saudara saya yang terima kasih atas bantuannya. Itu tidak masalah. Tetapi kalau dikembalikan sama-sama dalam satu waktu dengan lebihnya, sekalipun tidak dikatakan ini anaknya, ya, sekalipun Pak Imronnya enggak Pak, biarlah itu sedekah saya, biarpun di atas namakan sedekah, kalau waktunya bertepatan itu riba. Harusnya dibedakan. Makanya kalau ada orang pinjam utang sama kita kemudian dikembalikan lebih, ya jangan diterima. Kalau dia tetap memaksa, dipisah dulu uangnya, mungkin kasih kembalian dulu, suruh dia pegang, kita terima yang utangannya, nah baru setelah itu kemudian akadnya, ini sedekahnya begitu. Jadi dalam hal muamalah itu akad yang harus dirubah, ya. Akad yang harus dirubah. Sama seperti ini, ketika kita menjual dengan dua harga, ya. Kalau cash 10.000, kalau tempo 15.000, ini riba. Enggak boleh, ya. Lah bagaimana Pak kalau dibawa barang sebulan, yang seharusnya sudah laku tiba-tiba dibawa sebulan, itu pun harganya sama, ya rubah akad kalau mau begitu, rubah akad. Bilang harga 100.000, kalau dibayar cash diskon 20%, jadi harganya 80.000. Kalau kamu bawa silakan harga 100.000. Kalau di cash ada diskon 20%, itu boleh kalau yang begitu. Karena sudah ada istilahnya akadnya dirubah, bukan dua harga, tetapi satu harga. Hanya saja kalau pembelian cash maka ada bonus, cashback begitu, kembalian langsung itu tidak apa-apa. Tapi kalau dua harga, kontan sekian, tempo sekian, kau pilih yang mana? Nah itu riba. Nah ikhwatillah dan kita semua, ya. Maka Rasulullah SAW sangat memberikan tekanan sekali, ya. Akalu riba, orang yang memakan harta riba, ya. Wa mukalahu, dan orang yang memberikan harta riba itu, wa katibahu, dan penulisnya, idza amilu dalika, apabila mereka masih melakukan unsur riba itu, yang memberi, yang makan, yang menulis, maka mal'unun ala lisani Muhammad, mereka terlaknat daripada doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hari kiamat kelak. Nah, sekarang fikih kontemporer, ya, fikih sekarang ini dari beberapa amalan yang terindikasi sebagai riba, di antaranya MLM, multi level marketing, ya. Saya sengaja bahas masalah MLM ini karena ini termasuk daripada perkara riba, ya. Yang zaman dulu kan tidak ada, ini sekarang saja. MLM itu sebuah sistem perdagangan, ya, yang dia itu menggunakan beberapa level atau tingkatan dalam memasarkan barang dagangannya. Maka orang yang mengajak atau disebut upline, ya, promotor begitu, adalah anggota yang dia sudah terlebih dahulu mendaftar. Kalau dia mengajak orang lain, maka orang itu dinamakan sebagai downline, ya, sebagai anggotanya. Ya, komisi yang diberikan oleh perusahaan untuk orang ini, untuk atasannya dan bawahannya, dihitung dari mana seberapa banyak dia bisa mengajak orang lain dalam masuk perusahaan itu. Nah, mungkin juga ketika pendaftaran disyaratkan isi formulir dulu, harus mendaftar uang sekian atau harus membeli produknya sekian paket begitu. Nah, masing-masing MLM juga beda-beda. Nah, pada dasarnya MLM ini haram, ya. Ini fatwa daripada Dr. Zain, ya, Dr. Ahmad Zain. Ada juga ini sebelumnya sudah ditulis di fatwa Lajnah Daimah, ya, fatwanya Arab Saudi sana. Tapi jarang didengar, maka ini ditegaskan oleh Dr. Ahmad Zain. Dokter, bukan dokter, ya. Kenapa MLM itu diharamkan, ya? Termasuk MLM itu HPA,
TNC, Keling, CNI, apalagi Pak? Yang kenal-kenal MLM itu Pak? Banyak ya. Dulu Ahadnet ya, Ahadnet. Biar produknya orang muslim yang dijual, biar obat-obatan herba-herba, biarpun yang bermanfaat kalau dia adalah masuk ke dalam MLM maka ini diharapkan ya. Tapi kalau sekedar beli produknya saja silakan. Tapi kalau kita masuk ke dalam jaringannya, ikut bertransaksi di situ jadi anggota, saya sarankan jangan. Ya. Alasan yang pertama ya, di dalam MLM itu seorang anggota yang ikut MLM dia mempunyai dua kedudukan. Kedudukan pertama sebagai pembeli produk, ya. Karena dia membeli produknya secara langsung dari perusahaan atau distributornya, ya. Nanti dia mendapatkan potongan harga secara otomatis. Kedudukan kedua, dia sebagai makelar, mencari orang lain untuk ikut masuk ke dalam jaringannya, kan begitu, ya. Nah, nanti kalau dia mendapatkan orang lainnya ikut, dia dapat bonusnya, sekian persen begitu. Nah, pertanyaannya, bolehkah dalam satu akad menghasilkan dua akad sekaligus? Nah, kemudian dari hadis-hadis Rasulullah, ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwasanya hadis dari Abu Hurairah, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'aini fi bai'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ada dua akad di dalam satu akad. Maksudnya ada dua akad di dalam satu akad. Contoh, kita beli kayu, ya, kita beli kayu, sudah dibayar ini, tiba-tiba kita ngomong sama tokeknya, tolong kayu itu dipotong jadi dua-dua terus diantar ke rumah. Ini dua akad, ya, satu akad, satu perdagangan dengan dua akad, minta dipotong-potong sendiri, minta diantar rumah sendiri, nah, tidak boleh Pak. Harusnya satu akad, ya. Kalau begini akarnya dirubah kalau kita memang meminta yang begitu. Saya beli kayu yang sudah dipotong jadi dua. Baru saya nanti diantar ke rumah, ini satu akad ini. Kan kita beli kayu yang sudah dipotong. Terserah nanti dia motong dulu, kita bilangnya saya beli kayu yang sudah dipotong. Jangan bilang saya beli tolong itu kayu dipotongkan, nanti baru diantar ke rumah, dua akad. Ya, dua akad dalam satu transaksi tidak boleh. Ya, Rasulullah melarang begitu. Maka yang betul adalah dalam muamalah itu saya tekankan lagi intinya akadnya Pak, dalam muamalah itu. Akadnya harus dirubah, ya. Atau juga mungkin kita begini ya. Nanti contohnya silakan dicari sendiri. Pokoknya dalam satu transaksi terjadi dua akad. Nah, dalam MLM itu begitu. Dalam satu transaksi ada dua akad. Akad sebagai tadi kita pembeli, kedua akad sebagai makelar, ya. Kita terkena tugas beban harus mencari orang yang mau ikut dengan kita. Ya, kalau Imam Syafi'i menerangkan hadis tadi di atas, ya, Imam Syafi'i memberikan contoh begini, ya, ada seseorang dia menjual rumah dengan harga sekian, asal dengan syarat orang yang membeli itu, ya, dia harus menjual budaknya kepada dia, baru nanti rumahnya dijual. Atau beginilah, kita punya motor Mio, begitu kan? Nah, ada teman kita ini, dia naksir sama motor kita, mau minta beli. Nah, kita juga ada naksir sama barang yang dia punya. Silakanlah kau beli Mioku, tapi dengan syarat itu. Itu jual sama saya. Nah, begitu. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini termasuk dalam kategori yang seperti itu. Seharusnya dia dijual dulu. Kalau baru selesai dijual, baru kita belakangan hari ngomong, gimana itu aku beli, boleh kan? Nah, begitu harusnya. Ya. Kemudian alasan yang kedua kenapa MLM itu diharamkan, di dalam MLM multi level marketing terdapat makelar berantai, ya. Sebenarnya makelar atau dalam bahasa Arabnya itu samsarah, ya. Samsarah dibolehkan di dalam Islam, yaitu transaksi di mana pihak pertama mendapatkan bonus, mendapatkan hasil daripada ketika dia mempertemukan dengan pihak kedua, ya, pihak penjual, kemudian makelar itu mencarikan pihak kedua, terjadi transaksi, nah dia dapat bonus dari situ, baik dari penjual atau pembeli itu boleh, ya, dalam Islam itu diperbolehkan, ya. Hanya saja yang tidak diperbolehkan itu karena ini makelarnya itu berantai sehingga tidak menimbulkan gharar di dalamnya, tidak jelas.
sebenarnya emang kelasnya yang mana, yang dijual itu apa. Karena begitu kita berhasil ada orang dia ikut, nanti dia juga ada orang lain lagi begitu. Nah, sedangkan apa yang kita jual, kita tidak mempertemukan dengan pihak yang pertama. Alasan yang ketiga, di dalam MLM terdapat sistem perjudian, ya, karena di dalamnya ada sistem poin. Nah, terkadang kembali ke tadi yang sudah saya sampaikan, terkadang orang membeli barang itu bukan karena kebutuhan barangnya, tetapi karena poin yang dikejarnya. Ya, seperti itu. Dia membeli barang karena poin yang dikejarnya, bukan daripada hasil barangnya yang mau dibeli itu. Karena mungkin poinnya lebih besar. Ya, seperti ini tidak boleh. Karena saya dapatkan sendiri, ada seseorang yang dia sudah mempunyai target poinnya harus tutup dalam setiap bulan itu harus 4.000 poin. Ya, padahal dia tidak butuh dengan barang, tapi demi menutup poinnya supaya mendapatkan bonus yang banyak, akhirnya dia bayar. Beli barang itu, dia pun barang itu disimpan saja supaya tertutupi poin selama sebulan itu 4.000 poin. Baru setelah tutup poin 4.000 dia bonusnya keluar dan hasilnya lebih banyak daripada yang tadi dia keluarkan untuk beli produk itu. Nah, ini terdapat sistem perjudian. Belum lagi poin yang sudah dikumpulkan dalam 1 bulan, kalau tidak cukup poinnya maka akan hangus. Nah, ini akan ada sistem perjudian seperti itu. Sama seperti asuransi, ya, entah prudensial, entah apa, kita ikut asuransi kecelakaan.